ada di rumah kan, jangan kemana-mana ya. Di rumah aja, karena saya Kak Rose akan menemani Anda di acara Rumpi Musik. Keren ya. Hari ini aku sudah ditemani Haikal Kamil. Apa kabar Haikal? Baik Kak Ros. Dia sibuk banget loh, saking sibuknya sampai ubanan Oh ya. my God. Just 30 udah banyak uban ya. Banyak pikirannya soalnya. Tapi sebelum kita ngobrol sama Haikal dan ada beberapa tamu lainnya yang akan kita ajak Rumpi di sini, kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot. Baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Apa beritanya? Ini dia. Berita hot kali ini datang dari Nata Reza, penyanyi berusia 30 tahun yang menikah dengan Wardah Maulina pada 17 Februari 2017 setelah perkenalan 3 jam ini diduga tengah dalam masalah setelah sang istri menuliskan instastory meminta diberi kekuatan untuk ujian di rumah tangganya serta meminta pendapat followersnya mengenai poligami. Personil grup Adam Musik itu pun juga menuliskan untuk sabar bahwa ujian yang diberikan tidak akan melebihi batas hambanya dan diiringi lagu ia menulis caption sampai hari ini dan seterusnya engkau selalu jadi yang terbaik. Bila memang semua kan terjadi, ku akan menyayangimu sampai akhir nanti. Hingga diduga netizen akan adanya poligami. Dalam tayangan Rumpi, Wardah pernah berkata bahwa ia belum siap dipoligami. Emang benar kamu ngasih lampu kuning untuk aku poligami? Ini lebih serem Wardah emang udah lampu kuning menuju merah apa menuju hijau ini sebenarnya? Kita discuss dulu, Pak. Kuning menuju merah apa kuning menuju hijau ini? Gimana? Wardah boleh gak kalau dia poligami? Kalau aku ya, aku sih belum siap. Pasti. Belum siap. Yang pastinya aku nggak tahu ke depannya, ngikut aja. Oh, begitu ya. Jadi, Tapi kalau aku pribadi emang untuk saat ini aku belum siap. Postingan keduanya membuat netizen berkomentar mengapa curhat dan berdoa di sosial media, hingga Wardah menjelaskan bahwa ia tidak pernah memposting urusan pribadinya, melainkan untuk pasangan yang sudah berumah tangga untuk mengamininya. Baik, sekarang kita ke bintang tamu kita Haikal Kamil. Ih, kamu sekarang nih berarti disebutnya enaknya apa sih Haikal? Apa ya? Creative planner kali. Oh, kebun ia punya ya kan, pabrik ada. Alhamdulillah. Masih ngartis nggak sih? Masih syuting-syuting Udah gitu? jarang banget Udah Kak Ros. jarang. Ini udah kayaknya udah setahun gak ke Trans TV ini karena Kak Ros yang undang jadi akhirnya aku luangkan. Alhamdulillah. Kita lihat dulu profil Haikal Kamil berikut ini. I got nothing to say, you haven't said 10 times before. Haikal Kamil, artis berusia 30 tahun yang dikenal sejak membintangi sinetron Bidadari tahun 2002 ini sempat pasrah ketika usia 20 tahun dirinya divonis dokter mengidap penyakit tumor dan varikokal hingga sulit memiliki keturunan, namun mendapat mukjizat di mana setelah 1 bulan pernikahan dengan artis Tantri Namirah langsung dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir bertepatan dengan ulang tahunnya. Haikal yang kerap menulis perkataan bijak di Instagram dan disebut awet muda oleh netizen ini bercerita jarang memiliki visi dan misi yang sama dengan kakaknya Zaskia Adiameka dan mengaku pernah dipecat oleh sang kakak dari perusahaan mereka hingga pernah kesal lantaran selalu dikaitkan dengan Zaskia. Bagaimana cara Haikal Kamil mengatur profesionalitas antara keluarga dan pekerjaan? Dan bagaimana komentar Haikal terhadap pernikahan Zaskia dan Hanung Bramantio yang sempat tak direstui orang tua? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Itu dia Haikal yang dibilang netizen masih ABG. Coba kita lihat ada artikel malah ditulis loh, menginjak 30 tahun 10 potret Haikal Kamil yang sering disebut Cela. Aduh, pernah baca gak sih artikel ini? Jujur belum, ini baru lihat. Kamu setelah baca ini gimana rasanya? Agak pengen ngecat-ngecat rambut gitu nggak? Ada fotonya nggak sih? Coba kita lihat transformasi Haikal dari sejak sinetron Bidadari. Oh my God. Oh iya. Ya ampun. Tapi Ya aku gitu-gitu kurus sekali aja. dulu. Tapi kalian tuh satu saudara tuh mukanya emang gitu-gitu aja gitu loh ya. Mirip ya? Mirip terus habis gitu ya gitu-gitu aja dari dulu gitu gak Iya. terlalu gimana-gimana gitu ya. Itu lagi syuting, ini lagi jualan baju dulu. Lagi premier apa. Emang dari dulu emang ini ya, apa jiwa-jiwa pedagang, berbisnis. Pandai berdagang. Pandai berdagang. Iya. Cuman kamu doang atau sekeluarga juga ada yang begitu atau di keluarga kamu emang begitu? Keluarga aku tuh memang rata-rata jadi pengusaha sih Kak Ros. Oh. Jadi kita
punya usaha keluarga akhirnya. Karena sama-sama suka punya bisnis gitu. Oh, tapi emang cuman kamu yang serius atau gimana sampai kamu dipecat 2 kali itu? Kalau dipecat itu sebenarnya sesimpel karena dulu aku masih kuliah kan. Pas kuliah baru dapat ilmu manajemen tuh harus gini. Biasalah, so tahu. Baru kan kayak nggak bisa gini. Idealis ya. Idealis lah. Terus yang punya usaha kakak kan, udah jelas dia yang punya. Aku cuma disuruh bantu. Pas dibantu sama aku kok rubah semua sistemnya. Akhirnya dia ngerasa kayak, lu tuh kesini bantuin gue, tapi kok ngegrecokin ya gitu. Terus bilang, aku bantuin supaya uang kamu di-manage dengan baik. Nggak, gue di sini pingin senang-senang. Udah, lo keluar aja. Ya udah, kamu bantuin aku aja deh kalau gitu, Haikal. Gak bercanda. Oke. Tapi banyak gak sih yang bilang kamu mukanya masih baby face, gak kelihatan kalau udah punya anak gitu loh. Ada gak sih? Gini sih, Karo, sekarang dulu waktu aku syuting, aku tuh memang suka main peran yang di bawah usia aku. Misalnya aku SMP, aku selalu main anak SD. Aku serius. Anak SMA, aku main selalu anak SMP. Aku kuliah selalu main anak SMA. Bahkan sampai aku lulus kuliah masih main jadi anak SMA. Jadi image orang tuh ke aku kayak, oh Haikal tuh masih 25 lah gitu. Ternyata udah 30. Ternyata aku udah 30 tahun, saudara-saudara. Udah punya anak, udah ada istrinya juga. Coba kita lihat ini kompilasi ya fotonya. Ini lucu banget. Wih. Kapan segera nambah? Mumpung pandemi nih kan banyak di rumah aja. Anak pandemi ya, Kak, ini lagi santai dulu sih. Lagi santai. Karena Namira dari abis nikah, alhamdulillah kan sama aku nggak ada jedanya tuh. Langsung hamil ya? Langsung hamil, makanya sekarang kayak udah deh, Namira juga lagi berkarir sebagai konten kreator. Terus aku juga lagi membangun karir sebagai creative planner, ya udah jadi fokus ya. lebih fokus. Aku follow tuh Instagram istri kamu ya, kalau foto yang suka gitu kan, foto-foto kayak gitu. Aku yang diri itu nggak bisa ya, harus kurus kayak istri kamu gitu ya. Nih. Kan kamu masih tinggal di rumah mertua katanya? Udah enggak. Oh, udah enggak. Alhamdulillah. Udah enggak di Pondok Indah Mertua lagi. Enggak mertua indah. Tapi dulu suka dukanya gimana sih tinggal di Pondok Mertua Indah? Katanya kamu betah banget. Betah karena mertua kamu baik gitu. Alhamdulillah sih memang dari sebelum menikah memang aku hubungannya cukup baik sama mertua. Jadi aku sering ditanyain gitu, Haikal suka makanan apa? Jadi ketika aku masuk, itu ada makanan kesukaan aku dimasakin setiap minggunya. Terus kayak di sana tuh mereka jarang pakai kecap. Kalau aku makan apapun pakai kecap, jadi selalu ada kecap disiapin. Kalau kamu berantem katanya mertua kamu ikut bantuin belain kamu ya? Iya nggak sih? Itu Mama Auda tuh sering, dia orangnya baik banget sampai kadang dia nggak mau terlalu ikut campur sih. Jadi kalau misalnya kita punya masalah ya aku sama Namira selesaikan di ruangan masing-masing gitu. Jadi kita tidak terlihat. Kamu kan pernah bilang katanya kalau kamu sama istri kamu tuh prinsipnya kalau harus berantem terus kelar sebelum tidur. Yes. Jadi kalau belum kelar nggak tidur? Enggak. Karena kalau ngantuk gimana? Enggak, karena aku berpikir gini, ketika kita tidur, aku nggak tahu sebenarnya besok tuh aku masih ada umur atau enggak. Oh ya ampun. Jadi aku kalau misalnya aku mau, misalnya salah satu di antara kita pergi, ya aku nggak mau ada yang ngeganjel. Gitu. Ya ampun. Ntar jadi penasaran. Gitu. Tapi kamu deep banget ya, pantas kamu tuh dipanggil Om ya, karena memang kamu yang serius banget itu anaknya. Itu makanya sama teman-teman syutingku selalu panggilnya Om. Termasuk sama teman-temanmu yang dua yang si Jordi, si Joshua. Iya, pasti panggilnya Om. Tapi sekarang mereka lebih Om lagi sih. Kenapa? Badannya lebih gede. Emang Om beneran tapi itu. Oke, ini ada postingan. Kita mau tanya di postingan ipar kamu nih ya, yang kemarin gara-gara ini rame nih. Mumpung kita ngomongin di keluarga dia nih. Lihat apa, ada yang lebih, ada yang heboh nikah tanpa direstui ibunya ya. Emang dulu Bia kamu nikah sama Abi direstui sama Mama Bia katanya. Tuh katanya gitu. Emang iya bener. Dia udah buka sendiri. Mas Hanung ya. Rame nggak itu di rumah? Iya, begitulah. Enggak, sebenarnya memang ketika memang Kak Iya sama Mas Hanung, kan Kak Iya adalah anak pertama Mama dan Papa yang menikah gitu ya. Jadi prosesnya tuh memang pasti lebih complicated. Iya, karena baru pertama kali kan. Pertama kali gitu. Dapatnya duduk. Dan gitu Mas Hanung. Terus? Mas Hanung orangnya kan cukup eksentrik gitu ya. Iya. Jadi dengan segala keunikannya itu, ya memang awalnya tak kenal maka tak sayang mungkin sih, kali betul, ya. Ya. Jadi memang dulu memang nggak terlalu deket, karena mungkin Mas Hanung juga sibuk gitu kan. Terus akhirnya
akhirnya dekat itu setelah ya proses Dalam pernikahan? Dalam pernikahan itu akhirnya jadi jauh lebih dekat. Tapi direstuin kan nikahnya waktu itu? Direstuin. Tapi dengan susah payah dapatnya ya? Justru waktu itu dapat restunya, ini pernikahan terkilat yang pernah aku tahu sih. Jadi Kak Iya itu direstuin let's say hari Jumat. Hari Seninnya nikah. Oh ya, pantesan. Itu gimana nggak orang tua pada, gitu ya? Iya. Emang nyentrik ya? Itu memang lagi, jadi Karos itu lagi Ramadan, aku ingat banget. Jadi lagi Ramadan, terus akhirnya setelah perjalanan panjang, direstui lah hubungan mereka. Terus akhirnya, mau kapan nikahnya? Senin. Terus gue kayak, gimana? Senin? Ini hari Jumat. Astaga. Terus aku yang hari Senin itu yang kayak masih nyari penghulu. Astaga, serius? Nikahnya jam 7 malam, aku jam 5 tuh masih di kantor KUA. Kamu? Iya, gue yang ngurusin penghulunya. Yang bilang Senin itu siapa? Nyokap. Nyokap bokap gitu. Oh mereka yang bilang direstuin terus langsung harus Senin itu? Enggak harus hari Senin, cuman kayak mau kapan, ya udah terserah mau kapan, mau Senin juga boleh. Terus diiyain. Jadi kayak mungkin itu sebenarnya takut berubah pikiran. Oke. Ya Senin juga boleh, maksudnya mungkin agak-agak awalnya ngejokes kali ya. Ya Senin juga boleh gitu. Yang repot kamu. Terus gue kayak, hah? Ini bener, tapi hemat. Itu nikahan terhemat. Makanan nasi box di masjid. Terus undangan pakai dulu belum zamannya WhatsApp kali ya, SMS dulu ya atau BBM gitu ya. Gak pakai kertas Gak undangan. pakai kertas. Baju nikah ya seadanya. Terus anaknya 5 deh sekarang. iya udah. Terus sekarang kayaknya lebih penting prosesnya ya pas menikahnya gitu ya. Mungkin ya. Mungkin nanti ya. kita Oke, terus apa sih yang terjadi pada saat Mas Hanung posting itu gitu? Itu kan jadi rame kan orang lagi, hah masa iya sih gitu kan? Iya, kan Mas Hanung sama Kaya sekarang tinggalnya di Jogja. Di Jogja ya. Jadi memang intensitas ketemu nggak kayak dulu gitu. Jadi akhirnya pas kayak gitu ya nggak terlalu dibahas sih sebenarnya kalau di grup ya. Tapi? Cuman aku nggak tahu behind the scene-nya. Cuman pas gue baca kayak, ngapain sih dia posting ini? Ya oke lah. Adanya komentar gitu, astaga gitu ya. Astaga, orang udah nggak dibahas ini ngebahas. Kayaknya lagi heboh isu apa kan kemarin. Iya, boy ada yang nikah itulah ya. Oke, mama kamu baca nggak postingannya itu di Instagram? Mama kamu follow ggitu nggak sih? Follow lah, kayaknya baca deh. Follow kan anaknya sendiri, masa nggak dibaca? Pasti dibaca harus. Kan Tapi kalimatnya responnya aku jujur nggak pernah nanya, jadi aku nggak tahu Kamu tanya ya responnya. besok ya, mama gimana? Kan soalnya kalimatnya gitu ya, bukan cuma anak yang durhaka katanya gitu bilang. Iya kan? Nggak, tapi kan itu nggak menyebutkan siapa yang durhaka Iya kan? betul sih, Iya, bisa kan? jadi ya. Tapi kalau aku ibu mertuanya Mas Hanung sih aku agak maksudnya gitu. Nggak, tapi itu memang apa yang dia bicarakan tuh aku juga udah sering dengar gitu. Oh iya, jadi Jadi- berbagi cerita aja ya. Ngobrol, aku udah sering ngobrol, jadi pas ngebaca caption ini ya aku nggak kaget karena aku sering baca, cuman kaget aja ditulis di Instagram Dan kayak. dibaca banyak orang gitu Iya ya. kayak kalau kadenya doang sih fine gitu. Oke, ini ada Q&A buat Haikal. Coba kita lihat Q&A. Pertanyaan pertama. Kak, kok sekarang nggak pernah ngumpul lagi sama Jordi, Joshua? Kangen nggak sih sama mereka? Terus terakhir komunikasi kapan? Terus dulu pernah marah-marah Marhan gitu nggak sih? Sama Jordi masih sering komunikasi. sama Joshua? Sama Joshua tahun lalu sih. Astaga, Udah lama. udah nggak temenan lagi apa gimana sih? Temenan. Atau emang tadinya nggak pernah temenan? Iya temenan. Cuman karena kita sibuk masing-masing. Tapi kayak saling tanya kabar. Terus kalau misalnya ada ulang tahun pasti ngucapin. Terus kalau sama Jordi masih lebih sering intensif sih. Bahkan kayak kita Dan dia punya kepikiran, pacar baru juga ya? gue tanyain kan, sebenarnya siapa sih? Adalah kata dia. Oh, gitu. Kan lo tau gue gak pernah pacaran. Oh iyalah kata dia. Maksudnya gimana jadinya? Ya, Kan nggak lo tahu dia tanya Jordi aja. Mana waktu sih itu. Jordi lah? Bingung. Jordi sering kan dia dulu. Iya. Dulu Oh, dia- sekarang mah dia sibuk kayaknya dia sibuk nge-gym kayaknya dia nge-gym. Dia ya kan? berkuda juga dia. Waduh. Oke, baiklah. Ini ada beberapa pertanyaan lagi nanti sama Haikal kita masih ngobrolin. Tapi kita mengundang satu bintang tamu lagi untuk bergabung di sini. Ada Yuanita Kristiani. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Yuanita Kristiani, presenter dan MC berusia 34 tahun yang menggelar pernikahan pada 17 Maret 2019 di atas kapal pesiar di Singapura dengan Indra Wiguna Cipto, teman lama yang dipacarinya selama 4 tahun hingga dikaruniai seorang putri bernama Ariela Lenora Wiguna yang kini berusia 10 bulan. Perempuan yang sempat memiliki rambut hingga sepinggang dan kerap dicepol ini demi Ariela pada 4 September 2020 memberanikan diri rambutnya dipotong pendek oleh sang ibu setelah 18 tahun tidak pernah berambut pendek agar tidak rontok, tidak ribet, dan lebih adem.
2021 adalah tahun pertama Yuanita dan suami merayakan Imlek bersama anak walaupun di tengah pandemi, padahal tahun sebelumnya terbiasa merayakan dengan kumpul bersama keluarga, makan bersama, dan bagi-bagi angpau. Benarkah sejak punya anak, Yuanita sama sekali tidak menerima job di TV? Dan baru pertama kali tampil di Rumpi No Secret hari ini, bagaimana perayaan Imlek pertama Ariela dan keluarga? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ada Yuanita Christian. Gimana gongsi pacar? Gongsi pacar. Angponya mana? Tapi sama-sama udah harus ngasih ya. Oh nggak boleh ya yang Maksudnya kalau udah nikah harus ngasih. Jadi kan lu udah nikah juga kan? Udah. kamu udah nikah kan? Udah Ya, tapi ini banyak yang belum nikah di sini ya. Langsung ngaku semua. Oke, ini dia. Di Wanita ini di momen tahun baru Imlek ini ya. Ini kan akhirnya bisa main ke sini ya. Aduh. Setelah lama. Jadi ini saya mau cerita dulu. Jadi selama ini tuh sebenarnya benar-benar takut keluar rumah kan. Jadi selama pandemi ini tuh ngumpet aja di rumah karena kan ada baby juga. Iya. Jadi aku benar-benar meminimalisir untuk berinteraksi sama orang banyak kan takut ya Iya. gitu kan. Jadi ini adalah pertama kalinya di Rumpi pula aku keluar dari Goa. Ini tahun baru. Tahun baru ya, tahun baru gitu. Jadi berarti akhirnya karena ya itu kan karena Bisa pakai prokesnya udah masker. boleh pakai masker. Jadi ya udahlah aku Iya udahlah. menyapa Kak Ros di sini. Udah lama gak ketemu ya. Dan ini gimana? Ini perayaan, kan anak kamu udah hampir setahun ya? Iya Kak Ros bulan depan. Terus jadi ini Imlek pertamanya dia? Bener, Oh, tapi bener. nggak bisa ngider kan biasanya kan ritualnya gimana tuh? Iya nih, aduh sayang sekali. Oh ya. sekarang modelnya ditransfer kok. Oh iya bener-bener. Boleh tuh. Jadi gimana sekarang perayaannya? Iya perayaannya sih paling ya biasanya kan datang nih ke rumah orang tua, terus habis itu biasa saudara-saudara tuh ngumpul di rumah papa mama gitu kan. Tapi kayaknya karena pandemi gini kan kita nggak terima tamu, jadi paling cuma di rumah mama papa aja dan itu pun juga kita swab antigen Swab dulu dulu, sebelumnya gitu Ya kan. soalnya kalau orang tua kan ya, Ya, betul. udah lebih rentan gitu Oh ya. iya, Kita pasti juga. ya. Nah terus, ini kan habis melahirkan tuh persis di bulan Maret. Habis lahiran langsung lockdown. Ini sebenarnya karena lockdown atau karena nggak boleh sama suaminya untuk berkarir di dunia hiburan. Setelah yang berikut ini kita bahas yang kemana-mana. Tetap di Rumpi No Secret.